Shalom saudara-saudaraku yang kasih. Hari ini kita akan berbicara tentang doa dan persembahan yang dikenan oleh Tuhan. Kita akan membuka di dalam Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-10 ayat yang ke-2, 3, dan 4 ya. Hanya 3 ayat saja saudara-saudaraku yang kasih. Perhatikan firman Tuhan. Demikianlah dikatakan, ia saleh, ia seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Saudara-saudaraku yang kasih, ini adalah ungkapan pernyataan yang luar biasa dari utusan Allah, malaikat. Dengan jelas malaikat itu mengatakan kepada Kornelius, padahal Kornelius itu adalah bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, ya. Dia adalah tentara Romawi, saudara-saudaraku yang kasih, yang harusnya dia tidak mendapatkan hal ini. Tetapi kita lihat, sekalipun dia seharusnya tidak mendapatkan hal ini, tapi oleh karena kesalahan dia, oleh karena takut akan Allah, dan dia berwibawa dan bisa mengajak seisi rumahnya untuk menjadi saleh, untuk menjadi takut akan Allah. Dan bukan hanya itu saja, ya, minimal 2 lagi saudara-saudaraku, yaitu doanya dan sedekahnya, ya, persembahannya itu luar biasa saudara-saudaraku yang kasih, sampai Allah mengingat dia, ya. Dengan jelas Allah berkata, ya, dicatatkan di dalam Alkitab, mengutus malaikat untuk datang ke bumi, ke rumah Kornelius, dan dia harus nyatakan kepada Kornelius, ya, saudara-saudaraku yang kasih, sebuah ungkapan yang luar biasa ini, ya. Malaikat itu berkata, menyapa Kornelius, ya, Kornelius, saudara-saudaraku yang kasih, dan apa yang dikatakan oleh Kornelius, ya, menyambut, ya, pernyataan itu, ya, dia katakan, ada apa Tuhan, ya. Saudara, kalau orang itu dekat dengan Tuhan, kalau orang itu doanya, saudaraku, ya, doa orang saleh, saudara-saudaraku yang kasih, doa orang yang takut akan Allah, itu dia bisa mengerti siapa yang berbicara di hadapannya, ya. Makanya dia langsung jawab, ada apa Tuhan, ya. Saudara-saudaraku yang kasih, dan malaikat itu dengan jelas mengatakan, Kornelius, jangan takut, ya, engkau disertai Tuhan, ya. Kenapa? Karena semua doamu telah naik kepada Allah, ya. Semua sedekahmu, persembahanmu naik kepada Allah. Kenapa? Karena engkau memberikan doamu, menyampaikan doamu dengan takut akan Tuhan. Engkau memberikan sedekahmu dengan takut akan Tuhan. Ya, kalau bahasanya yang ada tertulis dalam Alkitab itu, saudara-saudaraku yang kasih, apa yang dilakukan oleh Kornelius, ya, itu dilakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia, ya. Jadi kalau dia berdoa, saudara, dia berdoa, ya, kepada Tuhan, ya, ditujukan untuk Tuhan saja. Ya, kalau dia memberi, ya, sedekah, saudara, dia lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dia nggak mau pujian manusia, tapi dia mau pujian daripada Allah, saudara-saudaraku. Ini luar biasa, dan ini yang membuat saudara-saudaraku yang kasih, Kornelius diingat oleh Tuhan. Ya, saudara ingin diingat oleh Tuhan, ya. Saudara ingin doamu nyampe kepada Tuhan. Saudara ingin
Apa yang kau lakukan itu berkenan sampai kepada Tuhan? Ayo kita lakukan seperti Kornelius lakukan, saudaraku. Ya sepertinya sama kita ini dengan Kornelius. Seharusnya kita binasa, tapi oleh karena doanya, oleh karena sedakannya untuk Tuhan bukan untuk manusia, takut akan Tuhan, bahkan bisa mempengaruhi seisi rumahnya. Itu sudah luar biasa, saudaraku. Maka dikenal oleh Tuhan, ya. Saudara, ayo kita lakukan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Salam.